Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du, pertama sekali marilah kita kirimkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Dia telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di ruangan yang kita cintai. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SDN 08 Kota Balingka, yang sama-sama kita hormati para majelis guru SDN 08 Kota Balingka. Selanjutnya, setelah beriringkan salam, tak bosan-bosan kita kirimkan kepada arwah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berupa sebuah doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mukadimah kami cukupkan sampai di situ. Adapun susunan acara kita pada saat sekarang ini, yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudari kita nanti kepada Ibu Isnawati, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat persatuan kata sambutan kepala sekolah. Kemudian yang kelima, penyampaian materi. Yang keenam, seri tanya jawab. Yang ketujuh, penutup. Nah, untuk menghemat waktu, marilah kita masuk ke acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh saudari kita Ibu Isnawati. Kepada Ibu Isnawati dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ولا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan. Meragukan Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu dipersilahkan berdiri. Bangsaku, rakyatku semuanya, jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu dipersilahkan dulu semua. Acara yang keempat, kata sambutan dari deklarasi. Terima kasih atas waktu diberikan. Dan kami alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada Allah kita berserah diri. Kita masih diberi kesempatan bisa hadir dalam acara aksi nyata CGP yang modul 4 budaya positif nama Amjad Kasari. Mudah-mudahan di dalam proses ini hal-hal yang berhubungan dengan proses berjalan dengan baik. Kemudian salam sampaikan kepada Rasulullah kepada Allah SWT. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Guru SD 08 Kota Bengka. Di sini mungkin kami tidak akan lama panjang untuk memaparkan di mana kami ucapkan terima kasih atas capaian yang telah dilakukan oleh Ibu Anggi sampai masuk kepada modul 1.4 budaya positif yang merupakan proses yang sedang beliau lakukan. Kami berharap semoga dengan CGP ini hal-hal yang berbau proses, kami berharap semoga apa yang disampaikan dan mungkin itu merupakan nanti sebuah satu daripada pengembangan diri guru untuk bisa lebih mengatakan proses belajar mengajar di sekolah kita ini. Mudah-mudahan dengan hal-hal yang positif kita bisa mengimplementasikan seluruh proses yang berjalan baik terhadap ekstrakurikuler maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Silakan pada Bang Winanti untuk memaparkan bagaimana proses dari dalam modul 1 ini tentang budaya positif. Itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah 08 Kota Palingka. Selanjutnya penyampaian materi kepada Anggia Kasari, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk menghemat waktu, di sini saya akan menyampaikan materi tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Itu adalah Bapak Pendidikan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Yang pertama, ing ngarso suntolodo, ing madia mangun karso tut uri handayani. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini yaitu menuntut kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini murid kita itu adalah murid yang merdeka. Perubahan paradigma belajar yaitu pembelajaran yang berfokus pada guru menjadi pembelajaran yang berfokus pada murid. Di sini kita dituntut sebagai seorang guru yaitu menghamba pada murid. Menghamba bukan berarti kita menyembah anak kita, tapi kita mengetahui kebutuhan dalam pembelajaran siswa kita. Kemudian disiplin positif membentuk karakter tanpa ancaman atau hukum. Disiplin yang berasal dari diri sendiri karena rasa tanggung jawab yang muncul dari dalam diri untuk melaksanakan tindakan sesuai dengan hati nurani tanpa paksaan atau karena ingin dihargai siapapun. Budaya positif di sekolah adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa yang diterima, kemudian kebutuhan penguasaan dan pengakuan atas kemampuan, yang keempat kebebasan akan pilihan dan kesenangan. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi dari teori ini motivasi itu ada 3 seperti yang dijelaskan sebelumnya. Posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama yaitu posisi penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, kemudian posisi teman, keempat posisi pemantau, dan kelima posisi manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini ada kasusnya, kasus siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Kalau kita sebagai penghukum, posisi kontrol kita sebagai penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Itulah hukuman yang kita buat. Kalau kita posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah, pasti kita mengatakan berkali-kali bapak atau ibu harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan bapak atau ibu. Yang kemudian posisi kontrol kita sebagai teman. Sebagai teman berarti kita bicara pada siswa kita, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu ibu sekali ini, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Itulah contoh penyampaian kita pada anak kalau posisi kontrolnya sebagai teman. Kemudian posisi kontrol sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut yang ada di koperasi sekolah. Kemudian posisi kontrol manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Dari kelima contoh penerapan 5 posisi kontrol ini, yang paling bagus kita terapkan yaitu manajer. Namun kita sering sekali menggunakan posisi kontrol penghukum dan pemantau. Untuk kedepannya kita supaya sebagai manajer ini kita diminta untuk menanyakan dulu kesalahan anak kita, bukan langsung menghukumnya ya. Bagaimana cara memperbaiki kesalahannya. Kemudian dari manajer tadi ada namanya yaitu segitiga restitusi. Yang pertama langkah
langkah-langkahnya menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ciri-ciri restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, kemudian memperbaiki. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang didasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian keyakinan kelas merupakan sebuah ketetapan yang sudah disepakati yang telah dijalankan bersama. Tentukan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, proses untuk menciptakan disiplin positif dari siswa dengan kesadaran penuh untuk melaksanakan ketentuan tersebut dengan rasa tanggung jawab. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya di hadapan kita bersama. Kemudian acara selanjutnya sesi tanya jawab. Kepada Ibu Umi dipersilahkan untuk bertanya tentang materi yang telah disampaikan oleh Anjay Kasari tersebut. Kepada Ibu Umi dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang perlu kami pertanyakan kepada Bu Anggi yaitu bagaimana penerapan pelaksanaan segitiga restitusi secara efektif. Baiklah, saya memberi jawaban dulu dari pertanyaan Bu Umi tadi, yaitu bagaimana efektifnya pelaksanaan segitiga restitusi itu. Pelaksanaan yang paling efektif yaitu kita harus face to face, berarti kita mengajak siswa itu secara tatap muka atau berdua saja tanpa ada yang lain, karena kesalahan itu nantinya tidak membuatnya merasa bersalah seperti itu. Kita harus memberikan dia dulu itu identifikasi masalah, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi efektifnya kita laksanakan yaitu perorangan, bukan banyak orang seperti itu Bu Umi. Nah, seperti itu keterangan dari Bu Anggi. Bagaimana Ibu Umi? Sudah bisa dipahami atau bagaimana? Terima kasih pada Ibu Umi. Selanjutnya karena materi kita sudah sampai, untuk acara selanjutnya penutup. Untuk menghemat waktu, untuk kata atau kami sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
sangat penting. Sangat penting. Oke. Sangat penting. Menumbuhkan rasa tanggung jawab. Ya. Lagi. Ah, Karena kita bisa menggunakan